Aduh. Loh, Aduh. tapi tadi yang bilang tadi kok kalau Ishak itu dikatakan dogi. Tapi kan Karena menikahi Yesus Ribka nggak usia 3 nyuruh. tahun. Yesus kan nggak nyuruh muridnya. Yesus Loh, kok segala sesuatu halal bagiku kata Paulus. Berarti halal. Nah sekarang saya tanya, ada nggak larangan menikahi anak usia 1 tahun dalam agama Bapak? Loh, jelas ada. Mana datanya? Loh, memang nggak ditulis, tapi kan kita tahu sopan santun orang Kristen itu. Orang Israel, dia ini ngawinin anak usia 3 tahun, Pak. Pecah itu Pak Gina, Pak. 3 Ya. tahun, Pak. Tapi Itu. Yesus kan enggak. Yesus Lah, kan enggak itu Yesus kata Martin Luther berzina 3 kali, gimana ini Bapak ini? Aduh, siapa bilang? Weber Yesus kan menyitir enggak, satu makanya. nih Yesus dalam itu terang Bible dunia. Yesus mana ada itu Pak gelap Pak, hidupnya masa lalunya gelap Pak, orang dia buta, Enggak, Bapak siapa bener kok bilang? Yang Lah, gelap buktinya itu. ya Yang nih ya udah yang ada nggak apa-apa. Coba Ini. antes saja ajaran Luther yang salah. Kalau bisa, pasti pelongo. Salah. Luther mengajarkan kepada kalian bahwa Yesus berzina 3 kali. Yang pertama dengan wanita yang kedapatan berzina, yang kedua dengan wanita di pinggir sumur, dan yang ketiga dengan Maria Magdalena. Catat itu. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya bicara moralitas. Coba kalian apa yang kalian sakit hati ketika Nabi kita malah dipuji dia memuaskan istrinya? Uni, aku mau menerangkan ya apa yang dikatakan VCS tadi. Aku tunjukkan data ya Uni ya. Mereka mengedit foto Unirifa dan ini ada datanya ya teman-teman ya. Nah, perempuan yang diedit fotonya itu adalah ini. Nah, ini dibuat wajah Unirifa ya. Tengok di Facebook Ben Iriawan ya. Ini tanggal 2023. Ini video aslinya wajah dia, wajah orangnya ya. Nah, ini dibuatlah wajah Unirifa di sini. Ini yang dikatakan mereka. Jadi memang mereka itu berbagai macam cara fitnah ya. Itu dibuktikan dengan video, kalian tengok di Facebooknya Ben Iriawan ya.
Nah itu Unirifa sebetulnya nggak mau ngangkat ini ya, sebetulnya udah nggak mau, cuma saya di sini menunjukkan bukti fakta ya. Nah yang kedua, penyampaian apa yang dibawa oleh Unirifa tadi, mereka tidak bisa membantah. Pertama, tentang apa yang dibawakan oleh di situs sarapanpagi.org, Rita Wahyu itu adalah tidak ada bantahannya sedikit pun, menerangkan tidak tertulis di dalam Bible. Itu aja pernyataannya. Nah yang kedua, tentang Bible mereka diharamkan di Amerika, itu tidak ada bantahannya, memang nggak diterima. Mereka, si Robert Lele nggak berani baca karena memang dilarang, disuruhnya Unirifa baca. Supaya apa? Supaya narasi habis di sana, Unirifa tidak berkata-kata sampai ke Itil. Itu cerdiknya. Ya, ternyata cuma Tuan Oten yang menengok pemandangan pertama di dunia datang adalah Itil. Ya, dan teman-teman Jadi perhatikan gini ya. teman-teman, ya. Ya, Aku tambahin terkait sedikit ini, tentang ya. fitnahan kepada saya itu nggak pernah angkat dan nggak pernah peduli. Kenapa? Lah kalian orang kayak gitu mau kalian percaya? Sedangkan sesamanya saja mereka itu suka memfitnah satu sama lain loh. Terus saya nggak, Maryam itu tidak pernah keluar dari kamar di mihrabnya loh. Apa kata orang Yahudi? Dia melahirkan anak zina. Sayyidah Aisyah itu istri tercinta Nabi kita. Apakah kalian pikir dia tidak pernah difitnah berzina? Dulu saya berhadapan dengan Oten Itil, kalian berharap saya akan tidak difitnah? Hello, yang saya hadapi ini ular beludak, pemfitnah Nabi kita. Nabi kita jadi fitnah, terus saya berharap bahwa saya tidak akan difitnah. Enggak, tidak akan bro. Bahkan seandainya pun dikeluarkan video saya lagi ngentiau pun, kalian pikir saya akan bahas itu? Enggak akan. Nggak akan saya bahas, saya bicara agama dan ajaran ya. Nah dan lagi pula teman-teman, kalian lihat banyak sekali foto-foto saya yang toketnya dibikin gede, toketnya dibikin, kalian lihat dong. Terus itu mau saya bahas. Uni, satu yang bentar Uni ya, aku mau bantah satu ya. Katanya itu adalah data karangan Islam. Oke, kita tunjukkan teman-teman ya. Siapa itu sarapanpagi.org ya, tuduhan ini kita buktikan teman ya. Tanggapan dan tuduhan Yesus ya. Nah kita tunjukkan datanya ya, biar tahu kalian, makanya belajar, jangan nih main TikTok nonton Pargoy ya. Nih keren ya, data ya. moral Tuhannya tiga-tiganya. Tunggu bentar Tante Mika, lu kebayang nggak Tante Mika? Dia membandingkan moral Tuhannya yang tidak ada bantahan dengan moral Nabi kita, di mana Nabi kita justru memuaskan istrinya, mengatur tentang hubungan seksual. Kan lucu kan? Nabi kita moralnya dibandingin sama Tuhannya yang tiga itu, dan babak belur Tuhannya, dan Nabi kita terbukti bahwa Nabi kita sama sekali tidak ada unsur merendahkan moralnya sendiri. Justru yang diangkat apa? Qurratu ayun, di mana di situ diajarkan untuk memiliki batasan-batasan dalam berhubungan badan supaya nggak kayak hewan. Lalu dia bilang itu melanggar aturan. Lucu kan? Oke. Nabi kita Ini lanjutnya ya. Ini ya, sarapanpagi.org ya. Nah, siapa pemiliknya? Ibu Rita Wahyu. Oke, kita cari Ibu Rita Wahyu siapa, biar kau nggak pening kau. Siapa nama kau nih? Alia ya. Rita Wahyu siapa? Pemilik dari situs.org itu. Nah ini dia datanya ya. Nih datanya bos ya. Nih baca. Rita Wahyu Lendari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia, menulis buku berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian bahasa Indonesia. Ia juga merupakan pengurus situs Sarapan Pagi. Wow. Ini guru bahasa Ibrani. Wow. Baca itu, siapa itu Rita Wahyu? Ia juga mengajar bahasa Ibrani Alkitabiah di Institute for Syriac Culture Studies. Baca itu. Alia, malu nih, malu. Ya, jelas Tuhan kalian keluar dari Itil, nggak ada bantahannya. Ya, bantahan tentang Daud tidak ada, bantahan tentang Yesus berzinong tidak ada. Bantahan Tuhan kalian keluar dari ide nggak ada.
Jelas. Mantap kan cemewew kalian semua, nangis meriang, malu kalian, kejang, tak bisa berak kalian selama sebulan. Bangkanya nangis kalian mewek. Itu memang sengaja aku siapin di akhir memang. Ya, jadi aku kan mau kan aku atur tuh. Pertama Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus itu kan umatnya tuh. Nah, terakhir baru Yesus. Nah, baru yang paling tidak bermoral itu sepanjang peradaban, yaitu Tuhan keluar senggol itil. Bagi aku tuh nggak beradab banget gitu. Tapi tahu nggak Uni, tadi tuh selama ini si Robert itu nggak pernah emosi loh, baru tadi emosi dia. Aku tidak tahu. Kita lihat dia emosi. Kan 2 hari ini dia emosi. Yang kemarin kan mukanya merah padam banget waktu Tuhan mau Merah kali Robert Leleng, kejam. Sampai dia minta data loh, Coba buka itu situs apa? Kirain dia mau ngebantah, itu tidak benar. Di sini ternyata tidak jadi di ban kan, kirain gitu kan. Nah, ternyata baca sampai akhir loh, Mbak. Kejang. Yang lucunya Uni ya, di tempat Robert Lele itu ya, ini kemenangan lagi ya. Di tempat Robert Lele 1.700 hampir rata Kristen yang nonton. Kristen mendengarkan Tuhannya keluar dari itu. Iya sih. Kristen mendengarkan nenek buyut Tuhannya. Cemewel. Kristen 1.700 orang mendengarkan Tuhan yang ngangkat rok. 1.700 orang Kristen mendengarkan Yesus berzinong. Asal lu syukur. Itu. Mayat. Kapan lagi? Besok judulnya agama hayalan. Wah, babak bener lagi dia. ini tema aku tuh ada. Jadi aku tuh punya materi akademis teman-teman ya. Materi akademis ini materi dialog yang akademis. Nah, ini bukan materi dialog akademis tapi materi memerangi penghujat. Ya, alias temanya materi ekstrim. Di situ ada beberapa ya. Satu, moralitas Tuhan versus Nabi. Kebayang nggak kalian? Moral Nabi kita dibandingin sama moral Tuhannya, nggak ada apa-apanya moral Tuhannya Nabi kita. Nabi kita itu yang dia bahas gimana nih tuh Tuhannya tuh, lupa deh kalau Tuhannya pernah ngurusin sperma orang gitu loh. Kalau Nabi kita nggak ngurusin sperma apa? Lah, Tuhannya pernah ngurusin onaninya orang gitu loh. Itu lucu kan? Besok yang sama ya? Jadi ya Kak. Jadi kemenangan kita 2 hari ini ya teman-teman ya. Kemenangan kita 2 hari ini ya, kemarin membandingkan manusia biasa, menyandingkan manusia biasa dengan Tuhan. Hari ini menyandingkan manusia dengan Tuhan juga. 3 Tuhan lagi. Tuhannya bejat. Dikeroyok Nabi kita dikeroyok sama Tuhannya. Tuhannya 3 loh yang bermasalah, nggak bermoral. Ya. 3 Tuhan melawan 1 manusia biasa. Dia nggak bisa bantah Tuhannya biasa. Iya, enggak, Nabi bukan manusia biasa, manusia mulia. Makanya Manusia mulia, ya. Iya. Marah tuh, Bang Mesia tuh. Dicolok juga makanya. Colok. Enggak, jadi gini teman-teman ya. Saya tahu kalian tersakiti dengan penghujatannya, tapi percayalah teman-teman. Saya tidak berdebat dengan penghujat ini, dia tetap akan menghujat. Nah, yang saya sarankan, orang yang berhujah dengan penghujat itu adalah orang yang mampu membongkar aib agamanya. Tapi kalau misalkannya yang menghadapi Robert Lele ini adalah orang yang tenang, santun, baru kita kesel dan sakit hati. Jangan kalian, saya dan Kores mungkin itu beda dengan para ulama-ulama. Kami bukan ulama, kami tukang tabok. Kami diberi lampu hijau. Lampu hijaunya apa? Lampu hijaunya adalah hujatan mereka. Maka setelah itu kami akan membongkar aib agama mereka. Itu tugas kami, ya. Gitu guys, teman-teman.
Halo Pak Inyoman. Iya, iya. Ya Pak Inyoman, agamanya apa Pak? Kristen. Pak, saya tanya sama Bapak. Bapak bangga nggak dipanggil Yehuda misalnya gitu? Bangga lah, Yehuda Israel. Padahal Yehuda itu meniduri menantunya Pak. Nenek moyang Tuhan Bapak itu pezina. Itu kan zaman dulu. Itu kan zaman dulu. Nggak apa-apa. Gini. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang pasti Gini, kan nggak bukan apa-apa. bocil yang Loh, ditiduri. Ishak itu meniduri anak usia 3 tahun, Pak. Itu nenek moyang Tuhan Bapak loh, Pak. Aduh. Loh, kok aduh? Terus Kok belum apa-apa udah sakit? Nih. Bukan. Udah aduh dia. Pak, ini kan Ishak. Ishak ini nenek Ya. moyang Tuhan Bapak. Orang Israel. Dia ini ngawinin anak usia 3 tahun, Pak. Pecah itu Pak Gina, Pak. 3 Ya. tahun, Pak. Tapi Itu. Yesus kan enggak. Yesus Lah, kan enggak ya. itu Yesus kata Martin Luther berzina 3 kali, gimana ini Bapak ini? Aduh, siapa bilang? Weber Yesus kan menyitir enggak, satu makanya. nih Yesus dalam itu terang Bible dunia. Yesus mana ada itu Pak gelap Pak, hidupnya masa lalunya gelap Pak, orang dia buta, Enggak, Bapak siapa dengar kok bilang? Yang Lah, gelap buktinya? itu. Ya, Yang nih gelap mari itu kita bahas. nabi lain. Ya udah mari kita bahas. Waktu Yesus hadir ke dunia, Yerusalem itu aman nggak dari penjajahan? Loh, enggak ada hubungan. Loh, katanya terang dunia. Kok malah ketawain Tuhannya sendiri sih? Nggak Kalau ada mau hubungannya mengatakan sama Nabi, penjajahan. gini dengar. Contoh Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad kan hadir di Arab tuh. Sebelum Nabi Muhammad lahir kan orang Arab suka berantem. Setelah Nabi Muhammad lahir sampai detik ini Arab Saudi itu, Mekah dan Madinah itu bersatu, kaum Ansar dan Muhajirin, dan tempat terdamai, kampung halaman Nabi saya tuh. Bahkan agama Nabi saya itu. Kalau dulu ada nabi berapa yang Sebentar dulu, gantian. Oh. Pak, kalau mau ngomong sama saya itu minimal tuh dari ilmu pengetahuan, Pak. Kalau nggak tahu nanti bapak-bapak Iya. dulu. Saya juga Ayo, ya, saya gantian tak dong. beli, tak bacakan ini. Enggak, saya nggak apa-apa. Bapak Caranya bangga dengan Nabi Yehuda yang Muhammad. meniduri. Nah, Sebentar dulu. Bapak udah nggak pakai data. Dengar baik-baik. Yerusalem mau tak itu kan bacakan kampung sejarahnya Nabi Aduh, Muhammad. ganggu loh. Kok nggak tahu Bentar, diri Pak. Keotin loh. Anak-anak Tuhan tuh memang kadang nggak tahu diri loh. Diajak ngomong Bukan baik-baik nggak malah tahu kayak diri ya. obek-obek. Situ mau tak bacakan sejarahnya Nabi Muhammad. Masih Saya lebih tahu sejarah Nabi saya loh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghentikan perbudakan. Tuhan Bapak Tinggal melegitimasi baca, saya perbudakan. tinggal beli bukunya. Jadikan momot ini. Oh gitu. Bapak diam Ini dulu. aja Pak. Bapak tadi kan mengatakan Yesus terang dunia. Kenapa Israel sampai sekarang masih gelap, Pak? Israel itu 10 besar yang punya Enggak, ide. Israel menuhankan Yesus tidak? HP-mu itu kalau nggak ada Israel nggak bakalan. Ya. Nggak ada. Isra- Apa pula itu algoritmi? Pak, Oh. yang ditanyakan Temika itu, kenapa kok Internet Israel itu tuh nggak ada berantakan? kalau nggak ada HP. Loh, ini kenapa sih ini orang ini enggak? Lu turun aja deh, nggak bisa diajak ngomong lu ya. Lebih mau di sini atau enggak? Ya terserah. Lu ngerti ya? Udah. Pertama, nenek moyang Tuhan lu nidurin mantu Yehuda, namanya nidurin Tamar. Lu bangga pakai nama itu. Yang kedua, Ishak itu menikahi anak usia 3 tahun. Berarti nenek moyang Tuhan lu tuh kelakuannya nidurin bocil tuh, kata Robert Lele dikatakan dogi itu. Berarti Tuhan lu keturunan dogi. Kan si Robert Lele yang bilang. Jangan asal ngomong. Loh, Robert Lele yang bilang tadi kok kalau Ishak itu dikatakan dogi. Tapi kan Karena menikahi Yesus Ribka nggak usia 3 nyuruh. tahun. Yesus kan nggak nyuruh muridnya. Yesus loh, kok segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus. Berarti halal. Nah sekarang saya tanya, ada nggak larangan menikahi anak usia 1 tahun dalam agama Bapak? Loh, jelas ada. Mana datanya? Loh, memang nggak ditulis, tapi kan kita tahu sopan santun orang Kristen. Katanya ada tapi nggak ditulis. Sampai hari ini loh, orang Pak, Muslim itu kawin sama anak Tuhan kecil. Bapak, Tak Tuhan kasih Bapak videonya masih, ya. Pak, Tuhan Kasih Bapak videonya masih ya, bayi bisa aja. nggak? Bisa. Pandangan pertamanya itu ngeliat itil. Tuhan Bapak loh. Loh, jangan rusak-rusak Pandangan gitu dah. pertamanya aja tuh ngeliat itil, gimana sih?
Vagina. Nih, ini kutunjukkan data lagi nih. Ya, ini kau menunjukkan video. Ini kutunjukkan video nih perkataan dari Romo Patri Aliandro. Ya. Tunjukkan Biar ku videonya. buat ya, ini gendong anak ya, kecil. ya, ini kutunjukkan video. Ya, sabar. Diam dulu, ya. Gedein aku nih. Gedein. Alhamdulillah. Ya, ini tadi data pertama dari data pertama dari ini ya, Ibu Rita Wahyu. Ini dari Romo Katolik ya. Kau salahin lah Romo Katolik ini. Ya, dengar. Tapi Yesus kan enggak. Yesus kan Diam. sekarang ada di surga. Ya udah, yang ada. Gak apa-apa. Coba Gua ini. antes saja ajaran Luther yang salah. Kalau bisa, pasti pelongo. Salah. Luther mengajarkan kepada kalian bahwa Yesus berzina 3 kali. Yang pertama dengan wanita yang kedapatan berzina, yang kedua dengan wanita di pinggir sumur, dan yang ketiga dengan Maria Magdalena. Catat itu. Catat. Sulasa. Catat. Hah? Orang Romo kok kau bilang ngawur? Dua datanya. Romo Katolik 1, dari Ibu Rita Wahyu 1. Kau komplain sama mereka, jangan di sini kau komplain. Coba aku tanya, kau bilang tadi Yesus itu adalah terang dunia. Kenapa Yahudi tidak jadi Kristen semuanya? Apakah lampunya mati ketika Yahudi nggak jadi terang? Jawab. Yesus sudah di surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke, Yesus di surga sama Yesus di Bapak di surga sama Yesus, betul? Ya. Yang menciptakan surga siapa? Yesus. Sebelum surga diciptakan Yesus dan Bapak dan Yesus tinggal di mana? Ini tak tunjukkan. Mau tak tunjukkan yang ucil-ucil apa yang Yesus? Jawab. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Layang di atas air. Kan ku bilang, kan surganya sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal. Kok di surga, kan surganya belum diciptakan. Kamu kan nggak tahu. Ya coba kalau kamu tahu jelaskan di mana Bapa dan Yesus tinggal sebelum surga diciptakan. Dia di surga. Nah, nggak nyambung. Aku tanya. Oke, jawab dulu. Sebelum surga diciptakan, Yesus kan aku ngomong, jawab. kamu berasal dari dunia. Aku berasal dari Iya. surga. Ya, yang menciptakan surga siapa? Yesus sama Bapa di surga. Nah, sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Loh, Yesus itu surga itu sudah ada. Mana duluan surga apa Yesus? Ya barengan sama-sama Anda. Yang menciptakan. Barengan. Gimana ya? Katanya diciptakan oleh dia. Gimana ceritanya barengan? Hah? Ini. Dia menciptakan Diolok-olok. surga. Udah nggak usah Ceritanya diolok-olok. menjadi barengan. Jahil, jangan diolok-olok. Dijelasin aja, jelasin aja. Buka. Ketawanya jangan ini banget. Udah dijelasin aja ke dia. Bener nggak Bapak? Menurut Bapak itu begitu nggak? Kan Bapak bilang gitu. ketika Yesus menciptakan itu barengan nggak waktu dia hadir surga udah Nah, ada gini loh, gitu. gini loh. Ini, Ketawain. Bapak ini mungkin nggak tahu tentang kitabnya. aduh, di luar kepala saya itu. Ini mau ngomong apa sih? Ini mau cerita apa sih? Itu tadi kan si Tante Mika nanya sama Bapak sebelum Yesus hadir mana lebih dulu surga atau Yesus? Bapak bilang Ini barengan. loh. Ini tak ceritain ya. Yesus itu sudah lahir ke dunia. Lahirnya aja dari Roh Kudus, ya kan? Bukan Surga karena Pak? tentu. Surga kapan ada? Loh, saya tahu ntar. Oh, iya. Dia mati. Teman-teman untuk sopan ya, menebus- sopan ya. Ya, dia mati untuk menebus dosa manusia. Dia mati di atas kayu salib. Dia mati, dikubur. Pada hari ketiga dia bangkit. Sekarang naik ke surga. Selesai, itu iman kita. Selesai. Apa katamu? Nggak bisa Pak. berubah saya. Bapak,
Bapak, siapa tadi yang kan bisa membangkitkan Bapak, orang mati, Bapak menyembuhkan Enyoman. orang sakit. Banyak yang membangkitkan orang mati. Paulus juga membangkitkan orang mati. Eliza membangkitkan orang mati juga. Bahkan Iya. kemarin ada pesulap Krisli membangkitkan orang mati walaupun cuma Iya. 3 menit. Nah, Itu kan gini, yang bisa kayak Elia, Musa itu kan teman-temannya Yesus. Fokus sama surga tadi Yang Tante punya- Mika. Coba yang fokus sama punya- surga iya. tadi. Yang punya mujizat Ya. itu kan teman-temannya Yesus. Percaya Yesus, percaya Yahweh. dari mana Elia nggak sejaman dengan Yesus? Tapi kan percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya bukan percaya Yesus. Tante Mika, gini ya. Gitu loh. Kita berusaha sesabar mungkin untuk mengajak Bapak ini berpikir. Bapak sudah naik di komal kami ya. Kami tidak mau merendahkan Bapak, kami menghargai Bapak mungkin lebih tua daripada kami. Secara umur Iya. mungkin kami tidak sopan kalau kiranya kami menertawakan Bapak. Pertama, mari kita diskusi di sini bagus-bagus. Kalau Bapak ingin bertanya saja. Kalau Bapak ingin menjelaskanlah pakai data. Dan teman-teman yang di sini, Bang Ben ataupun Tante Mika, kita tidak perlu gunakan sound ketawa. Saya mau kita hargai Bapak ini ya. Bisa jadi Bapak ini benci kepada Islam itu gara-gara penghujat-penghujat Kristen yang mensonding. Saya tahu kok, insya Allah mungkin Bapak ini orang baik, mudah-mudahan ya. Nah, Jadi kamu saya mau tahu. Bapak di sini Kamu percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. sabar sek no, aku tak ngomong. Sek, no. Nah, itu. Kamu harus percaya itu. Yo kok sek no Pak. Tak kandani sek karo bojo karo kanca-kancaku. Ngono lho. Tak kandani Iya, sek. iya. Nah, biar Iya, teman-teman iya. saya ini menghargai Anda. Kenapa kami seperti itu? Saya tidak mau Anda seorang yang mungkin saja di keluarga Anda dihormati, dimuliakan, tiba-tiba di sini jadi bahan tertawaan. Kami zalim, kami berdosa, kecuali Bapak penghujat. Walaupun Bapak baru pertama sekali masuk komal saya. Saya belum kategorikan Bapak sebagai penghujat. Saya anggap Bapak adalah orang yang salah tentang agama kami. Ya, jadi mari kita diskusi bagus-bagus Pak. Bagaimanapun juga kalau Bapak memang membawa agama Bapak, buktikan kalau agama Bapak membuat Bapak menjadi lebih baik di sini. Diskusi saja bagus-bagus dengan teman-teman saya ya. Kalau Bapak tahu, oke. katakan tahu. Siap, mantap. Tante Mika, diskusi dengan beliau, kita hargai beliau. Bisa jadi beliau adalah orang yang Tante menghormati Mika. di keluarganya, di lingkungannya ya. ini kan Secara didengarkan umum orang mungkin kita lebih banyak. muda dari beliau. Silakan. Ya, ini kan didengarkan orang banyak. Ini ada berapa? 493 orang. Nah, kamu percaya nggak Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Allah yang memberkati bangsa Israel dan Allah yang menyertai. Belum selesai Pak. Pertanyaan tadi belum selesai. Bapak bisa Itu. jelaskan. Apa? Ya, Bapak bisa jelaskan Pak. Kan Bapak bilang tadi Yesus yang menciptakan surga. Tiba-tiba Bapak berubah bahwa Yesus dan surga itu barengan. Kapan Yesus menciptakan gini loh. surga? Itu kan nggak usah bingung Yesus menciptakan surga. Kamu percaya Yesus, kamu pasti dibawa ke surga. Yesus aja Pak. Tidak Pak. Elia dan Enok belum jumpa sama Yesus udah duluan di surga Pak. Nggak harus percaya Iya. Yesus Pak. Ya itu teman-temannya Yesus. Ini loh Yohanes Kapan dia 14. sejaman Pak? Di mana Yesus dan Elia dan Enok itu sejaman Pak? Mana yang duluan Elia atau Ini loh. Enok atau Yesus Pak? Jangan gelisah hatimu. Percayalah Bukan kepada Allah, gelisah percaya hati. juga kepadaku. Bukan Di itu rumah doktrin dan Bapakku. dogma. Tak Bapak, bacakan Bapak, firmannya. Tak bacakan firmannya. Bapak, kita bertanya ya Pak Nyoman. Sekarang aku tanya sama Pak Yoman, tolong dijawab pakai akal pikiran ya, jangan pakai dogma ya. Nih, Sebelum nih. surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Ini loh. Terus gak usah mikir Yesus di surga diciptakan, Ya. nggak sampai pikiranmu sampai sana. Ini loh. Nah, karena Di rumah memang Bapakku. Pak, dengar Nah, aku dulu tak jelasin Pak. ya, biar kamu percaya Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada menyediakan tempat bagimu. Oke, besarkan Jangan aku apabila kutunjukkan. aku- Ya, Yesus tidak punya hak Pak di surga. Ini kutunjukkan data, Bapak Aduh, jangan ngarang. tak tunjukin Bapak lagi kalau baca. Yesus punya hak. Ya enggak, ini data Pak, Bapak baca. Bapak ada Bible. Nih, Bapak ada Bible.
Mika, hari ini sama Wak Labu juga kan di tempat Nandar kan? Ya, ya. Jam berapa katanya? Ini Nggak tahu. Nih, Bapak Oh, ini baca. Nandar bener. Bapak baca Markus. Bapak baca dulu Markus 10 nomor 39 sampai 40. Apa kata Ini loh. Yesus? Ya. Bapak baca dulu ini Markus 10 39 40 ya. tak Aku tunjukin tidak kalau Yesus berhak. berkuasa. Yesus mendekati Bapak. mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke. Nah, Bapak Yesus baca Markus Bapak buka data Bapak Markus 10 39 sampai 40. Baca, Pak. Markus 39 40. 39. Ya. Markus 10 39 40. Oh. Nih, kamu harus ingat atasnya. Oh ya, tentang itu ya ya. Ini tentang percaya Yesus, kamu harus dibaptis. Bukan Markus 10 39. Ah ya. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata, oh ini loh. Makanya ini harus dari atas, ini nggak bisa, bingung nanti. Nah dari sini loh, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ya, ini tentang melayani ini. Oh, apa Pak yang Nyoman, kamu Pak kehendaki? Nyoman, boleh saya tanya sebelum kita lanjut diskusi? Pak Nyoman ini secara akademik belajar teologi atau jemaat awam? Jemaat. Nah, gini loh Pak ya. Kami ini kan udah belajar nih Pak. Saya sendiri tuh udah hampir 6 tahun, hampir 7 tahun lah belajar tentang kitab Bapak. Mending Bapak tuh bertanya aja deh. Soalnya kalau Bapak menjelaskan rata-rata pendeta Bapak jelasin aja tuh bingung Pak. Nah, Bapak kamu menanya jelasin aja. yang ngawur, bacanya satu ayat. Ya itu kan kata Yesus, Bapak. sekarang gini, Yesus katanya Islam. Lah, Yesus jadi Bapak mau dikubur bilang pakai Yesus itu kafan, kafir? katanya Islam. Enggak, Kan sekarang saya tanya. ngawur itu. Ya udah, Bapak bilang ngawur ya. Berarti Yesus bukan Oh. Islam. Artinya Yesus non Islam ya. Berarti Yesus nggak selamat dong. Oh. Kan Islam itu Masa? artinya selamat. Apalagi kata itu siapa? Loh. Yang grupnya. Bapak gimana sih? Bentar dulu, kita jujur-jujur. Bapak menolak Yesus Islam? Loh, Menolak. kamu ngerti Berarti dia nggak? non Islam, tahun artinya berapa? tidak selamat. Islam itu artinya selamat, tunduk patuh kepada Iya. Tuhan. Nah, Iya, Islam. kalau hadir di abad ke-7 tapi secara esensi sudah ada sebelum Adam diciptakan. Ya ini makanya Pak, gimana saya mau belajar sama kamu? Oh Bapak ngawur ngerti gitu. secara esensi enggak? Bapak ngerti Nggak secara ngerti. historis nggak? Makanya Bapak saya Itu ajarin. kalau- makanya nggak perlu salah semua. Yo, kalau saya salah ya ngapain Bapak di sini coba? Loh, ya kan Iya, Bapak makanya kan- jangan ngajar Udah, nih gitu biar loh. biar aku aja nih. Ya udahlah, lanjutlah. Ya. Tapi tunggu dulu, Ya. bentar. Kita masih nunggu nanti informasi dari Nandar terkait tentang gimana Walabu. Tapi sebelum Bapak Nyoman lanjut nih ya, saya masih menghargai Bapak karena Bapak orang tua. Kami umat Islam ini diajarkan untuk bersikap adil ya. Sebenarnya kita tuh diperintahkan juga untuk menjauh dari orang-orang jahil ya. Tapi saya ini diajarkan juga apabila ada yang memerangi maka kau boleh perangi. Bagi saya kalau penghujat itu saya hadapi. Tapi kalau Bapak, maaf ya. Bapak kayaknya tidak banyak tahu tentang kita Bapak. Jadi saya sarankan Bapak bertanya saja. Kalau Bapak tidak mau bertanya, Bapak boleh ya dulu. wis, saya nggak mau tanya. Ya udah Bapak turun aja ya. Ya, Gimana kalau saya yang tanya ini, Orten ini? Kalau Bapak yang ditanya rasa gimana? pintar. Mau nggak? Gimana? Mau nggak? Kalau ditanya Bapak nggak mau nggak? Mau nggak Bapak kalau ditanya? Gimana terus? Pak, Nggak mau Pak tanya, Inyoman. gitu. Pak Inyoman, apa? boleh nggak minta satu permintaan? Ya, Baca Matius 7 nomor 21. Matius 7:21. Matius 7 7 21. 21.
bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku, kamu segala pembuat kejahatan. Itu siapa yang bernubuat memakai nama Yesus? Siapa yang bermukjizat pakai nama Yesus? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Orang Islam atau orang Kristen, Pak? Loh, ini kan tentang orang yang ngaku-ngaku ini. Apalagi ini ngaku-ngaku. Oke, ngaku-ngaku kenapa? Pas dia ngaku-ngaku bermukjizat itu bisa. Mukjizatnya dari siapa, Pak? Hal pengajaran sesat ini loh. Ini kan Iya. benar. Ketika dia bermukjizat memakai nama Yesus, berarti mukjizatnya itu kan terjadi. Nah, mukjizatnya ini dari siapa, Pak? Nah, bentar, ini kan tentang nabi-nabi palsu. Itu tadi itu. Oh, berarti itu bukan nabi Berarti palsu, kamu- Pak. Itu untuk akhir zaman, Pak. Kamu baca dari atas, nanti kamu kan paham. Jangankan dari atas, Pak, Kamu satu jangan robot baca pun udah dari bawah baca. itu sering Oke, ditanyakan coba terus saya itu. masuk. Oke, kita bahas satu perikop, boleh? Nah, Matius pasal 7 ayat 15 memang menceritakan tentang nabi palsu. Kalau Bapak baca tentang nabi palsu, diawali dari ayat 15 sampai ayat 18. Di situ dikatakan nabi palsu itu serigala berbulu domba dan tidak mungkin memiliki pohon baik kalau dia pohon buruk. Ya. Lalu Tante Mika mengajak Bapak untuk baca di ayat 21 bahwa nanti di hari akhir banyak orang yang berseru-seru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, tapi justru kata Yesus kepada mereka, enyahlah kalian pembuat kejahatan. Karena kata Yesus, orang-orang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, bernubuat atas nama dia dan mengusir setan menggunakan nama dia, itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi syarat orang masuk kerajaan surga dengan mengikuti perintah Allah Bapa. Bapak paham sampai di situ? Ada bantahan, ya, silakan kalau mau dibantah. kamu setelah baca dari 15, 19 sama 20 itu kamu camkan. Dan setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. betul. Nah, berarti Nah, siapa? sekarang pertanyaannya, Kamu kan pertanyaannya kan itu, sekarang pertanyaannya Yesus itu kan jalan kebenaran. betul. Jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oke lah, Yang berseru terus Tuhan, Tuhan, siapa kira-kira? Bapak, Loh, aku kan berseru Tuhan, Tuhan atas nama Yesus. Yang iya, banyak makanya berseru Bapak Tuhan, Tuhan, diusir. yang lainnya itu banyak. Nggak ada orang Islam yang Tidak menyebut atas Tuhan nama Tuhan. Yesus. Loh, Pak, memang yang bernubuat atas nama Yesus Loh, dan memanggil Tuhan yang- kepada Yesus itu agama apa, Pak? Loh, selain agama, selain tidak hanya bernubuat aja, ini loh. Bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam Saya kerajaan tahu Bapak surga. sebenarnya udah tahu. Nggak, saya tahu Bapak tuh udah tahu sebenarnya. Cuman Bapak memang menolak aja. Saya tanya sekali lagi nih, yang memanggil Iya, Yesus Tuhan itu memang. agama apa? Ini kan menceritakan Udah, nabi pertanyaan palsu. Nabi yang Iya, sekarang nah. kan berkuar-kuar, aduh ya Tuhan, aku sudah Bapak menyembuhkan tahu orang nggak lain tentang demi nabi aku. palsu Tapi itu? Tuhan siapa nggak tahu. Pak, Matius 7, 15 sampai 18, 19 itu menceritakan tentang ciri-ciri penyesat. Ayat 18 coba Bapak baca. Ayat Benar. 18 coba Bapak baca. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Bapak sepakat dengan itu? Nah, kalau kamu Paulus percaya itu sebelum- Yesus, Jangan kemana-mana dulu, Pak.
Dalam ayat 18 coba Bapak baca sendiri deh. Ayat 18-nya coba Bapak baca sendiri. Saya mau Bapak yang baca Iya, deh. sudah tadi tak bacakan Coba. toh. Enggak, coba Bapak baca. Coba Bapak baca. Nah. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun stop pohon dulu yang situ. tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Stop. Dan setiap Itu pohon kok- yang tidak bentar menghasilkan Pak, buah jangan yang baik disampaikan dulu, jangan dibawa dulu. pasti Bentar, ditebang itu dan dibuang ke dalam api. Pak, saya udah stop di situ. Pertanyaan saya, ketika itu menunjukkan ciri-ciri nabi palsu, yang mana tidak mungkin pohon buruk itu berbuah baik. Paulus itu pohon baik atau pohon buruk sebelum mengakui rasul? Baik, kamu kok malah ngomong Oh, jadi dia, Paulus. oh berarti waktu dia menyesal Stefanus itu dia baik. Dia asalnya orang tidak baik, tapi setelah dia melihat Yesus, dia berarti bertobat. dia pohon buruk. Maka kata Loh, Yesus tidak mungkin pohon buruk setelah- berbuah baik. Bentar dulu dong. Setelah itu dia, kan- bentar. Oke, waktu Yesus Jangan- sebelum Yesus jangan- bilang itu, Paulus sudah ada atau belum? Jangan sebagai lihat, rasul? jangan lihat. Iya, Jangan saya tanya. lihat masa lalunya. Paulus Loh. ngomong, mati Kok adalah nggak boleh lihat masa lalunya? Kan di situ ini ya, Yesus tak lihatkan berkata. omongannya Paulus Filipi 2. Jangan dulu ke bawah Paulus, nanti dulu kita fokus Matius 7:18, jangan pergi dulu. Saya lagi nggak bahas perkataan Paulus. Pak, jangan keluar dari Matius 7, 15, 16, 17, 18. Kita bahas itu pelan-pelan, Pak. Saya ulangin pelan-pelan nih. Bapak nih saya Bentar, yakin kamu- wallah, Bapak itu tahu sebenarnya mana yang benar. Cuman Bapak ya namanya Bapak ingkar. Tadi Bapak sudah akui ciri-ciri nabi palsu dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 19 itu menceritakan tentang ciri-ciri nabi palsu. Kata Yesus di situ, pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Sekarang saya tanya, waktu Yesus bicara itu, Paulus sudah jadi rasul atau belum? Langsung pura-pura diajak ngobrol. Sulit Aja, pura-pura budak. Iya, sulit mereka akan jujur. Kenapa? Kalau mereka katakan Paulus itu pohon buruk, mereka akan terbentur dengan ayat ini. Di ayat ke-18 itu, Enggak, Paulus itu memang awalnya dia ini apa? pohon buruk. Memerangi orang Kristen ya, memerangi. Pohon buruk atau pohon murid baik? Yesus. Pohon buruk atau Gitu pohon loh. baik? Loh, sekarang baik dia. Gimana Saya sih kamu tanya ini? sebelum dia. Itu waktu Yesus ngomong itu, Paulus jadi pohon baik atau pohon buruk? Waktu Yesus Akhirnya jadi ngomong pohon itu. baik. Bukan Berarti buruk Yesus terus. berbohong. Berarti Yesus berbohong. Enggak, Karena Yesus berkata, kamu pohon makanya buruk itu kamu mau ngajarin tidak saya mungkin. nggak bisa. Loh, Pak, di situ konteks ayatnya bicara tentang nabi palsu, pengajar palsu. Paulus pengajar atau bukan? Bentar, tak carikan ayatnya Paulus yang kata-katanya bagus ini. Gini Pak, loh, kalau ya, kata-kata Bang. bagus saya juga bisa, Pak. Pohon Apa kalau buruk. kata-kata saya bagus jadi nabi? Saya kan enggak. Udah lah Bapak, Pohon terserah buruk Bapak jadi tidak Kristen aja. tidak Bapak, menghasilkan buah Bapak jadi Kristen baik. aja. Pak, kita lagi nggak. Ya, kita ke Jenny. Udah, Bapak kita lagi nggak bahas Paulus ya. Nanti babak belur kalau Bapak itu. Bapak, saya yakin nggak punya kapasitas. Saya dengan yang lain. Teman-teman perhatikan baik-baik. Saya mencoba untuk meletakkan seseorang pada tempatnya. Ketika dia bukan penghujat, saya tidak akan treatment dia sebagai seorang penghujat. Ketika dia seorang yang awam, saya akan treatment dia sebagai orang awam. Saya Islam diajarkan untuk bersikap adil. Teman-teman perhatikan. Saya punya dalil. Ketika saya memerangi penghujat, mendebat penghujat, itu saya sedang mengamalkan boleh diizinkan berperang kalau saya diperangi ya. Mereka memerangi akidah kita dan saya melawannya dengan argumentasi. Ini, tak bacakan ini. Enggak, saya lagi Paulus nggak nanya sampai tentang ngomong Paulus. gini. Pak, Ini, saya sebab- tanya pohon baik. Duh, Pak, udah Pak, kita ke Pak Jenny aja ya. Bapak belajar aja di sini. Kalau Bapak nggak sanggup, Bapak turun aja. Kita lagi nanya pohon baik dan pohon buruk, bukan pernyataan Paulus. Oke, sekarang saya sapa di sini ada Jenny S. Luisa. Agamanya apa, Sister? Silakan perkenalkan agamanya. Ya, saya Kristen. Selamat malam semuanya. di mute ini. Ya udahlah Bapak, saya mau Mati adalah terakhir ya. keuntungan. Paulus sampai ngomong Bapak- gini loh. Mati Karena adalah bagiku keuntungan, hidup betul. adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya udah, kalau gitu di Paulus Kristen mati. percaya Yesus. Dia percaya Yesus sampai ngomong begitu. Mati Ya keuntungan udah, bagi Kristus. kalau gitu mati itu keuntungan buat Kristen, betul nggak? Ya wes, oke ya. Yaudah, kenapa Bapak nggak mati Yes, aja? kamu sama itu dulu. Kenapa Di Bapak nggak mute-mute, mati aja? Mas, aku.
Pak, kenapa Bapak Nggak nggak mati jujur aja? ngomongnya. Katanya mati keuntungan gimana sih? Iya, sampai percaya Yesus itu kan kata-kata mutiara, itu Iya, filosofinya kan Lah, tinggi. tadi katanya mati adalah keuntungan. Bapak mau mati nggak? Mati aja Pak, kalian mau dibantuin nggak? Halo, kamu Walah, menghujat terus galah banget apa kamu gitu sama dia Kristus. kok. Bukan menghujat kok. Oh ya, coba. Oh, ini bentar Uni. Ya, oh Pak Nyoman. Ini ada kata. Bentar Pak Nyoman. Pak Nyoman, udah dengar bentar ke Pak Nyoman ya. Turun aja, Bahwa turun aja. ada perkataan, turun aja ya. Padahal Jadi simpel. matilah bapaknya. Jadi simpel Enggak, ya jadi- pertanyaan Uni tadi ya. Jadi ketika Uni bilang tadi kan bahwa pohon baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Perbuatan Paulus yang terakhir itu buah bukan pohon. Yang ditanya Uni itu pohon. Berarti asal dia sebelum berbuah baik. Kenapa nggak paham sih Nyoman tadi? Heran gua. Pokoknya besok ganti ayat itu, pohon buruk bisa berubah jadi pohon baik. Itu aja. Ya, kita fokus ke sister kita ini sekarang ya. Oke. Teman-teman perhatikan baik-baik. Saya sebagai seorang muslimah itu diajarkan bersikap adil. Bagi saya, kalau kalian bukan penghujat, saya treatment sebagai saudara se-NKRI. Kalian diberikan hak bertanya tentang agama saya. Tapi kalian tidak diberikan hak untuk menjelaskan apapun kepada saya kecuali kalian berilmu. Atau kalian memang mau memaksakan, oh kalau pandangan saya begini, begitu, begini, oke lah saya kasih kesempatan. Tapi kalian harus ditanggapi sama kami, karena kami nggak mungkin membiarkan penyesatan. Nah sekarang kita ke Jenny nih. Halo Sister Jenny, silakan open your mic. Halo Sister Jenny. Ya, selamat malam. Ya malam. Kita dibatasi teman-teman, nggak perlu posting ulang. Bagi saya bukan penonton, goalnya yaitu apa yang saya lakukan ini 2-3 orang aja udah cukup lah ya. Silakan Sister Jenny. Di sini teman-teman non muslim itu boleh bertanya tentang agama saya dan pemahaman saya tentang agama Anda. Tapi kalau Anda ingin menjelaskan tentang keyakinan Anda, nanti pasti saya akan tanggapi. Pasti itu, nggak mungkin saya nggak tanggapi. Monggo, mau bertanya atau mau menjelaskan? Monggo. Saya mau bertanya aja, kan kakak bukan Kristen. Jadi kalau saya mau bertanya tentang Alkitab, ya saya tanya pendeta. Boleh Ya, saya tanya maksudnya tentang pendeta yang Islam? mana gitu? Pendeta kalian kan Ya, pendeta. saling gini semua gitu kan, berbeda-beda ya. Oke, Ya, Anda bertanya itu kan- saja, tapi Anda tidak, sebentar. Anda bertanya tidak diberi hak untuk menyanggah, tidak diberi hak untuk menanggapi karena Anda awam, Anda tidak ngerti apa-apa, maka Anda hanya mendengarkan jawaban. Setelah itu ajukan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Pertanyaan pertama. Ya, menurut Al-Quran itu Musa dan Harun hidup tahun berapa? Tidak dijelaskan secara eksplisit, sebagaimana tidak ada juga dijelaskan di kitab Anda tentang kapan dan tahun berapa mereka hidup. Itu hanya adalah analisa dari para ahli mengatakan oh sekian ribu, tidak ada secara eksplisit dijelaskan. Ya, kalau di Silakan Alkitab pertanyaan ada. selanjutnya. Ya, coba tunjukkan. Ya. Kalau Anda sudah membuat statement di sini harus membuktikan. Silakan. Ya, nggak usah, saya bertanya aja. Kan Duh, saya tadi Sister, sudah makanya bertanya tahu toh. diri kan saya tadi sudah bilang kan Anda kalau nggak ngerti apa-apa jangan banyak klaim di sini. Kalau klaim itu pasti diminta pertanggungjawaban. Kan saya sudah bilang. Ya dari udah, tadi. makanya aku kan tanya aja. Ya udah. Ya kau Berarti berdua kalau kamu nggak bisa. Inilah Kristen nggak tahu diri ini. Dikasih kesempatan baik-baik malah nggak mengambil kesempatan yang saya kasih. Saya sudah bilang dari tadi. Kalian itu cuma bertanya, jangan membuat pernyataan. Ketika kalian membuat pernyataan dan kalian tidak bisa membuktikan, artinya kalian menipu. Anda bilang bahwa di dalam kitab Anda jelas tahunnya tahun sekian. Mana datanya? Jangan ngomong kalau nggak ada data di sini. Ini room tempat kita mengedukasi. Mana sih? Ya, maksud saya begini, karena kan Nggak ada. kalau Gini di loh, dalam sister. Alkitab- Kalau Anda punya rasa malu sebagai perempuan dan telinganya nggak tersumbat, Anda dengar nggak kata-kata saya tadi? Kristen, kalau awam bertanya saja. Anda bukan bertanya, tapi membuat statement. Statement Anda saya tuntut. Karena kalau tidak ada data, berarti Anda menipu saya. Dan saya paling tidak suka ditipu di terang-terangan begini, sister. Ya, Makanya saya memang bilang, ada. mentang-mentang kalian dibolehkan. Kenapa Ya saya- mana? Di ayat berapa? Ya, saya mau ngomong, kamu langsung ngomong terus gimana? Saya mau Ya, iya. Saya tunggu. Sebelum kamu boleh bertanya lagi setelah kamu clearkan dulu. Kalau nggak kamu konfirmasi saya nggak tahu apa-apa baru. Silakan tunjukkan datanya dulu. Kalau nggak boleh nanya kamu. Nih bahaya nih hotel-hotel ini menyesatkan orang nih. Ngaku-ngaku aja. Tunjukin datanya. Kapan tahun berapa? ya? Tahun berapa ya?
Di situ Ya, tertulis bisa eksplisit di- tahunnya. Ya, secara eksplisit tidak ada, tetapi Aduh, kan bisa madam, dihitung dari ini heran nih sejak- noten nih teman-teman. sejak Saya sejak minta Israel dipimpin ternyata- Musa. Ya dari kapan keluar Israel dari dipimpin bangsa- Musa, dari tahun kapan? Mesir. Tahun kapan itu? Ya, itu sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Tunjukin datanya di kitab Anda bahwa itu abad ke-13 sebelum Masehi. Ya, itu kan bisa dihitung dari perhitungan sejak Aduh, dia di Majang, sister, lu Oke, tadi nanya oke, gua apa? oke. Lu tanya tadi tahun Oke, oke, berapa ya udah, Musa di aku- kitab aku gua, tanya. terus lu bilang di Ya kitab udah, saya nggak ada. ada. Bentar dulu, bentar. Gini ya, saya bersikap adil. Sikap adil saya ini adalah bersikap tegas terhadap penyesatan yang ada dengan cara meminta pertanggungjawaban, dan kalau tidak terbukti saya akan perangi. Kenapa? Saya tidak sudi membiarkan orang berdusta di depan saya. Nggak sudi saya. Kenapa? 400 orang yang akan saya pertanggungjawabkan loh. Tiba-tiba ada seorang perempuan ngaku-ngaku, ada jelas dalam kitabmu tahun berapa Musa itu hadir. Jangan nipu kamu di sini. Di sini diharamkan menipu loh. Penipu-penipu di sini babak belur sama saya. Jangan Oke, mentang-mentang oke, kau oke. diizinkan berdusta. Minta maaf kau dulu sama netizen 400 orang ini. Kau akui dulu kau Di menipu mana berusaha. saya menipu? Di mana saya Sudah menipu? tunjukkan datanya. Kapan tahun berapa Musa itu mengeluarkan orang Kan Israel saya dari tanah Mesir? bilang begini, secara letter yang tertulis kan Saya tidak masih ada, mendengarkan tetapi bisa telinga saya. dihitung. Kau bilang di kitabku ada tahunnya, makanya aku minta. Iya, maksud saya kan bisa dihitung dari Makanya mereka kau keluar dari jangan tanah sembarang ngomong, Mesir. perempuan. Di bawah Tapi ini bukan pemerintahan orang yang siapa? membiarkan. Maksud Ini ya, saya itu. Jahat, diam dulu kau. Kenapa aku marah sama kau? Membiarkan orang berdusta itu sama saja dengan kita ada sebagai pendusta juga. Aku tidak mau orang ikut sebagai pendusta dalam segala hal. Aku boleh berbohong, itu pun dalam 3 hal doang loh. Dan sekarang kau mendustai penontonku yang jumlahnya ratusan orang ini, 497. Tahu kau? Dan aku tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah membiarkan kau berdusta. Maka kau punya tanggung jawab, buktikan di kitab kau ada tahun jelas dituliskan Musa keluar dari tanah Mesir tahun berapa. Karena kau bilang tadi di kitabku ada. Kalau kau tidak punya data, kau klarifikasi, minta maaf sama netizen. Aku telah berbodong karena Tuhanku mengajarkan boleh berbodong dalam segala hal. Katakan saja begitu. Ku izinkan kau bertanya pertanyaan selanjutnya. Makanya dari tadi sudah ku bilang sama kau, aku ini bunda gembala. Aku bersabar menghadapi kalian yang awam. Tapi kalau penipu, jangan kau minta sabarku. Ku ludahi mukamu. Ku bilang kan dari tadi kan dengan baik kan, awam kau tanya aja. Kan nggak tahu diri. Hai kau. Coba kau ngaku dulu itu. Mana datanya? Kalau nggak ada kau minta maaf sama netizen. Merusak peradaban kau dengan kebohonganmu. Mana datanya? Buka. Oke, sekarang saya bertanya aja lah pertanyaan Kau saya. cari dulu itu data penipu. Kau ini mentang-mentang boleh berbohong dalam segala dalam agamanya. Kan aku bilang, kalau kau sudah klarifikasi, kau boleh bertanya lagi. Makanya jangan kau bikin statement di depanku. Saya sudah bilang tadi kan, kalau secara Ada atau tidak letterlet dalam kitab kau? Tulis kan tidak ada, tetapi Terus bisa ngapain kau dihitung. tanya di kitabku tahun berapa Nabi Musa itu hadir, lalu kau bilang di kitabku ada, ternyata di kitabku nggak ada, cuman omong-omong. Ya, karena begini, saya mau tanya hubungannya ke surat Maryam. Apa pula kau mau bahas surat Maryam, Ya. sementara pertanyaan di awal Iya. saja kau gagal. Ya, oke, saya mau Sekarang bertanya ini. kutanya, kalau kau mau bertanya tentang surat Maryam, jelas sekali dalam kitab kau yang sejaman dengan Musa itu Yesus. Kau tengok dalam kitab kau Musa bertemu dengan Yesus. Itu baru anakronisme. Jangan kau uji kesabaranku di sini. Kesabaranku itu untuk orang awam. Kau bukan orang awam, tapi kau penghujat, pembohong, pendusta kau. Coba buka mulutmu dulu. Udah. Nggak ada guna kau di sini. Aku memberikan tempat buat orang awam, bukan pendusta dia. Baik-baik ku buka. Naiklah ke sini sister, bertanyalah baik-baik, ya. Tapi sister kalau kamu jangan banyak bicara. Di dalam kitabku ada tahunnya Musa. Ku minta datanya, kau tepui kami hidup-hidup. 500 orang kau tepui hidup-hidup. Kau pikir aku biarkan itu? Nggak bisa, sudah berhak aku. Tidak ada lampu hijau untuk ludahi kau. Aku ini bertindak asal ada lampu hijau aku maju. Nggak ada lampu hijau aku di tengah-tengah jalan berhenti aku terus. Ini aku taat peraturan kalau bawa mobil dan bawa motor ya. Aku belum bisa bawa mobil.
Misal aku lihat lampu merah, aku berhenti. Kalau sudah ada lampu hijau, aku maju. Lampu hijau dalam ranah dialog bagiku adalah ketika kau membodoh-bodohi dan menipu, dan kau menista agamaku. Maju aku, kuludihi kau. Berbodong kau dalam segala hal. Kayak mana ludahnya Uni? Jadi Naik kau di sini boleh Jenny, tapi Jadi minta kan maaf dulu sama paham ya. netizen. Jadi sebelum Anda berstatement, apalagi statement Anda itu memvonis, siap-siap Anda akan dimirorin dan diminta pertanggungjawabkan sama kita medis. Oke. Udah, minta maaf dulu, minta maaf dulu. Ya, Minta maaf dulu kau. Oke, aku minta Statement Anda maaf. mengatakan Oke, aku apa minta tahu. maaf ya, Ruini Ripa, boleh? Gini cara bicaranya yang baik lah, ikhlas lah minta maaf tuh. Bunda Gembala, Oke, aku minta maaf atas maaf. kebohonganku sebagai anak Tuhan. Gitu cepat. Saya nggak berbohong, cuman saya minta maaf, boleh? Aduh, berbohong itu definisinya mengatakan sesuatu yang tidak ada. Kau bilang tadi ada di kitabku loh, tahunnya Musa itu. Iya, Katanya kan nggak ada, udah berarti saya itu berbohong atau bilang tidak? ada maksud saya di situ kan bisa dihitung, tetapi kalau Saya tertulis tahunnya kan fokus tidak ada. menyelesaikan masalah ini. Saya ulangi ya. Ketika kau bilang kepada kami di kitab kau ada dengan jelas abad keberadaan Musa tertulis, lalu kau tak bisa tunjukkan dan kau berbodong membodohi kami hidup-hidup, aku tak terima mewakili 400 orang yang menonton. Kau akui tidak kau berbodong? Ya udah, maaf ya. Nggak gitu Pokoknya caranya. kalau Rukun. kami Rukun gini, ini gini loh Jenny, cara- Ah. Jenny, kalau enggak kau bilang aja kayak gini udah, biar kalau nggak sanggup seperti itu, minta maaf 5 kali, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf Oke, sampai 5 kali. aku minta maaf. berbohong dulu. Aku lalu bertanya, Nggak boleh? bisa. Nggak bisa. Minta maafnya 72 Biar kali. berbohong dulu, Yesus nggak bisa mengajarkan minta maaf 72 aja. kali. Nggak boleh. Oh, 72 kali seperti Yesus. Ya, jangan mengerjai, itu namanya sudah mengerjai. Ya Kalau sudah kalian kan, ada ini kau pilih lah, kau tanya. pilih. Kau pilih mengatakan minta maaf 72 kali atau mengatakan gini, Bunda Gembala, maafkan aku yang anak Teos berdusta. Gitu cepat, sekali aja nggak apa-apa. Ya. Buruan. Saya sebenarnya tidak berdusta, tetapi kan saya nggak apa-apa minta maaf. Ini pendusta yang tidak mau mengakui dustanya Takia Korintus. Bisa nggak kau kamu tidak memahami bersedia apa mengikuti maksud saya? aturanku, Ini loh, Ripa. maka kau tidak bisa berada di sekitarku karena aku punya batasan parameter standarisasi dalam dialektika lintas iman. Bisa nggak ngikutin standarisasiku? Kamu kayaknya panik ya sama pertanyaan saya. Aduh. Buka mulut, buka mulut. Berbodong dia. Tahu nggak? Ya, Tidak bisa diterima di mana-mana orang yang suka berbodong. Orang yang awam di sini dihormati, dicintai, dielus-elus sama Tante Mika, bahkan dicium kudus sama Bang Ben. Kalau sudah berbodong, kukuliti. Ih, bandel sih. Ya, jadi hati-hati Ten ya, membuat statement itu hati-hati. Karena Pokoknya, saya pastikan Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap Jenny. diksi yang keluar dari mulut Anda, kami ingat kata per kata itu. Kenapa? bentar, Kenapa bentar Jenny, Mas bentar Rian Jenny, itu mengadu- bentar Jenny, bentar Jenny, biar tenang dulu, biar tenang dulu, tenang ya. Bentar dulu, Jenny ya. Kau boleh dilanjutkan bertanya dengan 2 syarat tadi. Pertama, minta maaf 72 kali atau mengatakan Bunda Gembala, aku anak Teos ini telah berdusta. Maaf ya. Mana pilihan antara dua itu aja. Kalau kamu sanggup antara 2 itu silakan naik. Kalau enggak aku yang turun. Mana pilih kau? Ya, buat Jenny, kalau mau dengan syarat tadi silahkan naik.
Kalau nggak mau dibawa Bunda Gembala, aku anak Teos telah berdusta. Maaf ya, atau minta maaf 72 kali. Maaf, Ya, maaf, oke. maaf, 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 maaf. Nah, pilih, pilih. Oke. Pilih. Saya pilih mengapa Maryam ini mengandung Isa yang saudara Harun 1500 tahun. Kenapa sih? Susah banget sih mengakui kebohongannya yang ada di depan mata itu, kenapa susah gitu? Kan Anda tadi yang berbohong mengatakan pada tahun, bahkan Anda dengan pede menyebut tahun 1300 tahun sebelum Masehi. Ingat, Ya. setiap Anda berstatement di depan kami, saya pastikan kita akan minta pertanggungjawaban. Nggak akan lolos Anda. Hati-hati Anda kalau berstatement di Kompas Muslim. Lanjut Anda. Pokoknya buat Jenny, kalau mau naik lagi persyaratannya 2 itu ya. Pertama, bilang kayak gini, Bunda Gemala, aku Jenny aku anak Teos telah berbohong, maafin ya. Atau kamu maaf 72 kali. Silahkan minta permintaan. Begitu ya Jenny. Silahkan Jenny, kalau sanggup ketik 1, kalau nggak sanggup ketik 3, kalau nggak sanggup lagi bilang 3 dalam 1, 1 dalam 3, sesungguhnya 1. Satu, Di oke, sini- naikkan Room Uni. ini mendidik ya, room James. ini mendidik ya. Kita mendidik orang yang berbohong untuk tidak lagi berbohong dengan cara kita kasih hukuman. Iya. Ini hukuman buat dia karena dia berbohong. Coba dia nggak Nah, berbohong, kita nggak hukum. Pilih antara 2 itu aja. Itu aja. Ya. Mengapa saudari Harun mengandung Isa, sedangkan mereka Iya, ini kita tahu Kenapa ya, sih oten-oten ini? teman-teman perhatikan ya, sebenarnya yang dibahas sama Jenny ini tuh syubhat lama, syubhat klasik yang udah ribuan kali kita jawab. Tuduhan Oten ini namanya adalah argumen strawman. Ngerti nggak argumen strawman? Strawman argumentum adalah argumen yang mana argumen ini mereka menyimpulkan dari sisi mereka tanpa melibatkan kita Islam, ya. Lalu kemudian argumen itu mereka serang. Argumennya apa? Mereka menuduh bahwa Nabi Isa, Sayyidah Maryam itu adalah saudara kandung dari Nabi Harun. Dan teman-teman, sudah saya jawab ini, bahkan saya sudah membuatkan satu situs di www.mesia.org. Kalau tidak salah sudah ya, saya lihat dulu jawabannya. Ya, saya sudah pernah bikin materi ini dan ini lengkap saya jawab ya. Subhat tentang Nabi. Oh, ini belum saya masukkan di ini teman-teman, belum saya masukkan di Mesia, tapi sudah ada di sini tentang itu saudara Harun ya. Nah, jadi tentang syubhat ini sebenarnya sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat terkait ini. Rasulullah menjawab, bukankah orang terdahulu itu sering menamakan saudara mereka dengan nama-nama orang yang dianggap mulia, seperti salah satunya Nabi Harun. Maka di situ Rasulullah sebenarnya sudah menjawab bahwa itu tidak bermaksud Nabi Harun alaihissalam. Dan ada juga yang mengatakan bahwa panggilan saudara Harun itu sama seperti Rasulullah SAW kepada kita. Kita ini disebut sebagai saudaranya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah berkata dia merindukan saudaranya. Maka sahabat berkata, bukankah kami adalah saudaramu? Maka dijawab oleh Rasulullah, kalian sahabatku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang yang belum pernah bertemu aku, tapi dia mengikuti aku, dan itu juga masuk secara esensi. Begitu juga kemudian Yesus berkata, mana saudara-saudaraku? Ini dia yang menjalankan firman Tuhan. Jadi di situ bukan secara saudara dalam artian darah. Tetapi Oten yang tidak tahu diri dan nggak punya standar yang jelas, di kitabnya dikatakan bahwa saudara Yesus dipanggil sebagai anak Daud. Mereka nggak mau terima nanti kalau kita katakan emangnya Daud sejaman dengan Yesus. Mereka bilang tuh kan silsilah bla bla bla, sama seperti itu sebenarnya. Cuman ya orang Oten ini kan nggak punya serangan terbaru kepada agama kita.
Sedangkan terbarunya semua mental. Jadi ada beberapa argumen yang tidak pernah diajukan oleh apologet zaman dulu, termasuk seperti Sam Simon, Christian Cepot, sama David Wood ya, yaitu tentang Nabi Muhammad adalah Rob. Itu tidak pernah dibawa sama para apologet atau polemikus atau Polycarpus Otten yang di luar negeri ya. Ini cuman Edis yang bawa. Ini terbukti bahwa ya cuman Edis doang yang bawa, karena memang itu nggak ada dasar. Yang kedua adalah Raja Seks, dan ketiga adalah Mukondo ini ya, dari si Robert Lele, si mata tekotok gitu ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.